Ya, untuk nama anggota dari kelompok ini untuk kelas 2A itu ada Adinda Dwi Pertiwi, Adinda Ramadhani, Farisa Zakiatul Latifani, Fauzia Yusrinarti, Merisma Rahmawati, Novia Setyaningsih, Nur Eliza Putri Kusmuwardani, Safira Fatima Zahra, dan Stephanie Carolina. Kepada kelompok dari kelas 2A boleh dimulai. Ya, di sini pertama ada definisi statistik. Statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan. Dapat pula diartikan sebagai deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Statistik juga dapat diartikan pula sebagai alat untuk menganalisis dan alat untuk membuat keputusan. Nah, di dalam arti sempit ini, statistik itu adalah kumpulan fakta yang terbentuk angka-angka, baik disajikan dalam bentuk tabel maupun bukan tabel, yang menggambarkan suatu persoalan. Nah, di dalam arti luas ini, statistik adalah kumpulan cara atau aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisaan, dan interpretasi data untuk mengambil kesimpulan. Slide selanjutnya. Selanjutnya, definisi statistik inferensial. Statistik inferensial sering disebut sebagai statistika induktif, yang merupakan statistika yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau disimpulkan untuk populasi dari asal sampel itu diambil. Statistika inferensial dikategorikan menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistika parametrik mengasumsikan bahwa populasi berdistribusi normal. Yang kedua, statistika non-parametrik tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal, sehingga sering dinamakan bebas distribusi. Ya, selanjutnya ada tujuan statistik. Statistik diferensial bertujuan untuk menyediakan dasar peramalan dan estimasi yang digunakan untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Statistika inferensial induktif mempunyai tujuan untuk menarikan kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, dilakukan suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif. Selanjutnya ada sifat dari statistik inferensial. Pertama, data yang dianalisis berasal dari random sampling ataupun acak. Yang kedua, menggeneralisasikan dengan meramalkan baik tentang ciri penting suatu variabel maupun hubungan antar variabel. Yang ketiga, generalisasi dan ramalan yang diberlakukan bagi keseluruhan populasi atas dasar hasil analisis data dari sampel. Lalu yang keempat ada generalisasi dan ramalan dilakukan dengan uji hipotesis atau pengecekan asumsi. Iya, selanjutnya ya terima kasih kepada kelas 2A pembagian materi kelas 2A sampai sifat statistik inferensial ya. Selanjutnya dilanjut kepada kelas 2B untuk PPT-nya boleh di share screen.
Iya, Tidak ada suaranya? Oh ya. ya izin Ibu. Tadi ada kendala, mohon maaf ya Ibu. Sebelumnya ke nama-nama anggota kelompoknya dulu, mohon maaf Talita. Mohon maaf, sebentar sepertinya mau ditutup dulu ininya baru dibuka lagi sebentar ya. Oh iya. Yang anggota kelompok 3 kelas 2B itu ada Anida Frianti, Anissa Indah Puspitasari, Dila Ramadina, Khadijah Kamila Inayah, Gotres Nasiletonga, Sabrina Novilda, Winda Astari Suharja, dan Zahrotania Prabasiwi. Oke, kepada kelompok 3 boleh dimulai, presentasinya dimulai dari materi pendugaan parameter. Dipersilakan. Ya, selanjutnya ada pendugaan parameter. Populasi memiliki karakteristik tertentu, yaitu parameter, seperti misalnya rata-rata berat badan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dan juga persentase kerusakan rantai sepeda motor yang dapat diproduksi perusahaan industri logam, dan sebagainya. Masalah yang penting dalam statistik inferensial adalah cara menduga parameter populasi yang pada umumnya tidak diketahui dari hasil statistik sampel. Pada kondisi seperti ini, kita tidak pernah pretensi untuk dapat menduga nilai parameter secara tepat dan pasti. Nilai statistik dihitung dari sampel dan digunakan untuk menduga parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan dilakukan dalam rentang batas bawah dan atas suatu interval keyakinan. Kemungkinan nilai parameter akan terletak di antara kedua batas keyakinan tersebut hanya dapat diharapkan. Hanya 5% dari keseluruhan kasus pendugaan yang sedemikian itu, nilai parameternya akan terletak di luar kedua batas keyakinan tersebut. Next. Penguji hipotesis. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah dan dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pertanyaan tersebut. Nah, contohnya itu, yang pertama itu seorang penelitian masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sedang beredar di pasaran. Kedua itu berdasarkan data, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Yang ketiga itu seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang memungkinkan ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seorang ada hubungannya atau tidak. Hipotesis statistika merupakan suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Alur dalam pengujian hipotesis ini dimulai dari adanya sampel yang menjadi data, lalu kita merumuskan hipotesisnya. Setelah itu kita melakukan pengujian terhadap nilai parameter dugaan, lalu melakukan decision rule atau aturan keputusan bahwa dugaan itu dapat diterima atau ditolak karena apa. Setelah itu kita mengambil keputusan bahwa dugaan dapat diterima atau tidak, dan yang terakhir kita dapat menarik kesimpulan. Terdapat dua macam hipotesis statistika. Yang pertama ada hipotesis nol yang bersimbol H0, merupakan suatu dugaan awal yang dapat kita ambil dari pengalaman ataupun informasi yang kita terima. Dan yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1, yang dimana ini dugaannya bertentangan dengan dugaan awal atau H0. Jadi waktu pengujian hipotesis kita dapat memilih dugaan mana yang benar, apakah itu H0 atau H1. Selanjutnya. Ya, terdapat dua tipe hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis satu arah atau
hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda besar atau lebih kurang, hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah. Misalnya, apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Yang kedua, hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda pangkat 1, misalkan H0 dibagi M sama dengan 20, lawan H alternatif dibagi M pangkat 1, 20 ini, berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi. H alternatif dibagi M lebih dari 20 atau H alternatif dibagi M kurang dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan satu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, entah berbeda itu meningkat atau menurun. Next. Selanjutnya ada hubungan antara pendugaan dan penguji hipotesis. Istilah pendugaan dalam konteks penguji hipotesis bermakna apakah koefisiensi hubungan yang ditemukan pada sampel atau statistik kurang lebih sama dengan koefisiensi hubungan yang ada atau berlaku pada populasi atau parameter, sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan antar variabel yang kita temukan pada sampel bisa diberlakukan atau digeneralisasikan pada populasi. Dengan kata lain, apakah nilai dari statistik yang dihasilkan dari sampel bisa digunakan untuk menduga nilai dari parameter di populasi? Ya, yang selanjutnya ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 adalah suatu pernyataan yang akan diuji, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah suatu pernyataan yang akan diuji. Yang kedua itu menentukan taraf nyata atau significant level, merupakan besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian, merupakan bentuk keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0. Dan yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya ada peranan statistik inferensial dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan model atau persamaan teoritis. Yang kedua ada berfungsi sebagai wujud perumusan hipotesis. Lalu yang ketiga ada berfungsi dalam mendukung pengembangan instrumen penelitian. Lalu yang keempat ada berfungsi sebagai dasar dalam menyusun rancangan penelitian. Lalu yang kelima ada berfungsi sebagai analisis dalam menentukan sampel atau cuplikan penelitian. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai pengolahan dan analisis data dari hasil penelitian. Selanjutnya. Ya, sudah selesai presentasi dari kelompok B2 Benars. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kelompok dari RKI. Iya, terima kasih kepada kelompok 3 dari kelas 2B. Selanjutnya kepada kelompok 3 dari kelas 2 RKI, boleh langsung di-share screen. Kelompok 3 kelas 2 RKI dengan member Deva Angela, Maya Bagda Salim, Nula Saputri, Novin Nurwandari, Putri Nurdiani, Raihana Kaila Hatika Pratomo, Safra Nursita Alfi Mucakir, dan Salma Sonia Zahara. Mungkin langsung aja ya ke bagian tipe. Jadi definisinya nggak usah dibacain. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada macam-macam atau jenis dari inferensial statistik. Nah, di sini tuh ada dua jenis atau dua macam ya. Yang pertama itu di sini ada parametrik statistik dan non-parametrik statistik. Nah, di parametrik statistik ini kita membahas tentang population parameter, data type, and normal data distribution, yaitu skala, interval, dan rasio. Terus untuk yang non-parametrik statistik ini, statistik ini tuh nama lainnya juga nama lain dari non-parametric statistik ini tuh yaitu kan statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi, yang dimana statistik ini
include-nya yaitu skala data nominal dan ordinal. Nah, si statistik parametrik dan statistik non-parametrik ini kan keduanya itu sama-sama digunakan untuk menguji hipotesis. Namun keduanya ini tuh ada perbedaannya. Kalau statistik parametrik itu dia variabel yang terukur. Contohnya itu seperti kayak berapa menit rata-rata iklan di TV. Kalau kita udah menyinggung menit, berarti kan itu bisa diukur. Gitu. Terus untuk yang non-parametrik ini, dia ini variabelnya tuh nggak bisa diukur. Contohnya tuh kayak berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit tersebut. Seperti itu. Nah, kan yang tadi udah dibahas tuh kalau statistik parametrik itu kan didistribusikan oleh data normal, yaitu kan skala interval dan rasio. Sedangkan yang non-parametrik ini didistribusikan oleh data yang tidak normal, yaitu skala data nominal dan ordinal. Namun, keduanya ini sama-sama mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Ya, baik, akan saya lanjutkan ya. Yang ketiga ini ada manfaat statistik inferensial. Next. Ya, yang pertama ini ada alat untuk menduga populasi. Nah, kan kita tahu tujuan utama dari penggunaan statistik inferensial ini untuk menduga nilai populasi. Sesuai dengan definisi yang tadi sudah dijelaskan, ketika kita buat pakai statistika inferensial itu, kita dapat menggeneralisasikan atau yang bisa kita bilang membuat kesimpulan dari kondisi di dalam sampel untuk menggambarkan kondisi sampel secara keseluruhan. Nah, dengan adanya penggunaan metode ini, kita juga bisa tahu hasil pengukuran yang akurat dan tepat yang mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya di sini yang kedua ada metode analisis yang sangat struktur. Nah, statistik inferensial ini memiliki formula yang sangat rapi dan terstruktur. Metode yang digunakan teruji secara matematis dan bisa dikatakan sebagai estimator yang tidak bias. Next. Nah, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ini ruang lingkup bahasan statistik inferensial. Next. Yang pertama ini ada probabilitas atau teori kemungkinan. Probabilitas dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara kejadian seluruhnya yang mungkin terjadi. Di sini ada contohnya, misalnya ada huruf A, B, C. Berapa kemungkinan pasangan yang dibuat? Jadi kemungkinannya yang terjadi itu ada 6, dan kita bisa memakai cara n faktorial. ABC ini kan berarti ada 3 huruf ya, jadi 3 faktorial dengan rumus 3 kali 2 kali 1 dan ketemu 6, seperti itu. Lalu yang kedua ini ada metode sampel. Sampling berguna dalam penarikan kesimpulan atau inference yang valid dan dapat dipercaya. Beberapa tahapan sampling diantaranya mendefinisikan populasi hendak diminati dan menentukan kerangka sampel. Next. Stop, kenapa stop ya? Halo? Ini stop apa memang saya nggak dengar ya? Iya, Ibu. Sebelumnya mohon maaf, ini ada terkendala di audionya. Mungkin boleh dari kelompoknya di backup dulu temannya yang terkendala audio. Ya, izin masuk ke moderator, saya izin membackup teman saya. Yang selanjutnya ini pengujian hipotesis.
Pengujian hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, baik dari uji coba kontrol maupun dari observasi atau bisa disebut dengan tidak terkontrol. Keputusan dari pengujian hipotesis hampir selalu dibuat atas dasar pengujian hipotesis nol. Ini adalah tes untuk menjawab pertanyaan yang menganggap hipotesis nol itu benar. Lalu selanjutnya ini parametrik statistik. Statistik parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau sebaran data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Statistik parametrik terdiri dari korelasi dan regresi. Statistik non-parametrik yaitu selanjutnya statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas distribusi atau tidak memerlukan bentuk distribusi parameter populasi, baik normal maupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yaitu nominal dan ordinal, yang pada umumnya itu tidak berdistribusi normal. Next. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada jenis teknik pengujian inferensial. Next. Yang pertama ada jenis statistik parametrik dengan uji T. Uji T merupakan metode dalam uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji benar atau tidaknya sebuah hipotesis pada suatu populasi. Pada uji T terdapat dua varian. Yang pertama itu hipotesis nol, yang artinya perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok adalah nol. Selanjutnya ada hipotesis alternatif atau HA, yang artinya bahwa perbedaan sebenarnya berbeda dari nol. Di sini ada rumusnya, yaitu T untuk nilai T sama dengan X1 min X2 per akar dari S kuadrat N per N1, 1 per N1 dan 1 per N2. Di mana X1 dan X2 ini rata-rata dari dua kelompok yang dibandingkan, S2-nya kesalahan standar gabungan dari dua kelompok, N1 dan N2 itu jumlah pengamatan di masing-masing kelompok. Next. Selanjutnya ada tes ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA ini digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang menilai adakah perbedaan rata-rata antar lebih dari dua kelompok. Hasil akhir dari ANOVA ini adalah nilai F. Terus langkah-langkah pengujiannya, yang pertama itu ada menentukan hipotesis, H0 semua variabel independen X secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen atau Y. Selanjutnya HA, semua variabel independen X secara simultan mempengaruhi variabel dependen atau Y. Next. Yang kedua yaitu menentukan derajat kepercayaan 10% alfa sama dengan 0,01. Yang ketiga menentukan signifikansi. Nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,1, maka 0 ditolak, dan HA nilai signifikannya lebih besar dari 0,1, H0 diterima, dan HA. Selanjutnya yang terakhir ada membuat kesimpulan. Apabila F dihitung memiliki nilai signifikan kurang dari sama dengan 0,1, maka H0 ditolak dan HA. Artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Apabila F hitung memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,1, maka HO diterima dan HA artinya variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Next. Selanjutnya ada regresi. Regresi merupakan metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan suatu variabel dependen atau lebih. Metode ini juga digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan. Next. Selanjutnya ada korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk memahami sejauh mana dua variabel saling bergantung.
Korelasi juga bersifat negatif atau positif, tergantung pada variabelnya. Korelasi negatif artinya nilai satu variabel menurun, sedangkan nilai variabel lainnya meningkat. Dan korelasi positif berarti nilai kedua variabel tersebut menurun atau bertambah secara bersamaan. Di sini ada rumusnya. R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Next. Selanjutnya ada jenis statistik non-parametrik. Yang pertama ada uji tanda atau sign test. Uji tanda merupakan salah satu uji statistik non-parametrik untuk dua sampel berhubungan yang digunakan untuk menguji signifikansi dua perlakuan. Uji ini memerlukan kondisi bahwa pasangan subjek yang bersesuaian memiliki dua nilai atau skor. Perbedaan nilai pada kedua kondisi tersebut ditandai dengan plus atau min atau positif negatif. Jadi uji ini didasarkan pada tanda dari perbedaan dua kondisi pengukuran subjek yang saling berhubungan. Next. Selanjutnya ada ring sum test. Uji ini merupakan uji hipotesis yang mencoba membuat klaim tentang apakah kedua sampel tersebut memiliki populasi dengan median yang sama atau tidak. Lebih khusus lagi, uji ini menggunakan informasi sampel untuk menilai seberapa masuk akal agar median populasi sama. Tes ini memiliki dua hipotesis yang tidak tumpang tindih. Yang pertama, hipotesis 0, yaitu pernyataan tentang median populasi yang menunjukkan tidak ada pengaruh. Dan yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu hipotesis pelengkap dari hipotesis 0. Next. Yang terakhir ada chi-square. Chi-square ini salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Chi-square digunakan untuk membandingkan frekuensi yang muncul pada kategori atau kelompok berbeda. Kelebihan chi-square ini dapat menganalisis lebih dari dua sampel. Next. Baik, selanjutnya ada the reasons to use inferential statistic atau alasan mempergunakan statistik inferensial. Next. Seperti yang kita tahu ya, statistik inferensial ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. The main purpose atau tujuan utama dari statistik inferensial ini untuk memprediksi, membuat estimasi, membuat keputusan tentang populasi dengan menggunakan informasi yang diambil dari sampel. Nah, ini tuh berguna karena populasi itu biasanya kan masih besar ya, atau terlalu sulit untuk diamati secara keseluruhan. Nah, jadi sampel ini tuh diambil untuk mewakili populasi dan membuat kesimpulan tentang populasi. Next. Nah, ada beberapa alasan untuk mempergunakan statistik inferensial, yaitu yang pertama itu ada banyak jurnal tingkat atas yang tidak menerbitkan artikel yang tidak menggunakan statistik inferensial. Lalu yang kedua itu ada statistik inferensial ini memungkinkan analisis untuk menggeneralisasi hasil temuan ke populasi yang lebih besar. Lalu ada yang ketiga ini statistik inferensial itu bisa menentukan tidak hanya apa yang dapat terjadi, namun statistik inferensial ini juga bisa apa yang biasanya terjadi dalam program tersebut. Lalu yang keempat ini, statistik inferensial ini bisa membantu menilai kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Itu dapat menilai dampak relatif bagi berbagai program. Next. Lalu yang kelima itu, statistik inferensial ini tuh hanya dapat digunakan bila ahli statistik memiliki daftar lengkap anggota populasi. Statistik inferensial ini mengambil sampel acak dari populasi ini. Dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan sebelumnya, ahli statistik ini menentukan bahwa ukuran sampelnya cukup besar. Lalu yang terakhir itu, yang keenam, ada statistik inferensial ini dapat membantu menentukan kekuatan hubungan dalam sampel. Nah, ahli statistik ini dapat menilai kekuatan dampak variabel independen atau masukan program input program terhadap hasil keluaran program.
Nah, dalam statistik inferensial ini sulit untuk mendapatkan daftar populasi dan atau mengambil sampel acak. Next. Ya, baik. Selanjutnya ada pembahasan tentang inferensial statistik sampel. Bisa tolong di next. Ya, jadi yang pertama itu adanya analisis regresi. Analisis regresi itu apa sih? Analisis regresi itu adalah salah satu alat analisis yang paling populer. Analisis ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan kita bisa menentukan variabel mana saja yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam sebuah penelitian tersebut. Jadi di sini bisa dilihat pada slide, untuk contohnya itu dijelaskan bahwa jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Bila dijelaskan secara logis, maka semakin dekat jarak rumah kita terhadap kampus, maka akan semakin kecil juga pengeluaran nilai uang saku mahasiswa tersebut. Namun sebaliknya, jika jarak tempuh si mahasiswanya ini lebih jauh daripada ke kampus, maka akan semakin besar juga pengeluaran uang saku mahasiswa tersebut. Jadi sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus itu bisa disebut dengan variabel X dan akan mempengaruhi si nilai uang saku mahasiswa tersebut yang disebut dengan variabel Y. Bisa tolong di next? Ya baik, selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini yang sudah saya jelaskan atau teman-teman yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan pengujian statistik di mana kita ingin mengetahui nih kebenaran dari sebuah asumsi atau pendapat yang biasa terjadi di masyarakat. Biasanya uji ini digunakan untuk mengetahui tentang kebenaran sebuah klaim yang beredar di masyarakat. Uji hipotesis ini juga membantu kita dalam membuktikan apakah pendapat atau hal yang kita percaya itu benar atau salah. Bisa tolong di next? Baik, selanjutnya itu ada tahapan atau langkah-langkah dalam uji hipotesis. Yang pertama itu ada menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua itu ada menyatakan hipotesis mengumpulkan data sebagai dasar uji hipotesis. Selanjutnya menentukan signifikan level atau alpha. Selanjutnya itu menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan. Memilih uji statistik yang sesuai, dan terakhir itu menarik kesimpulan. Bisa tolong di next? Ya baik, selanjutnya itu yang ketiga ada confidence interval. Nah, confidence interval itu adalah tingkat kepercayaan atau rentang kepercayaan pengujian statistik yang digunakan untuk mengestimasi populasi dengan menggunakan sampel. Jadi, dengan adanya tingkat kepercayaan ini, kita bisa memperkirakan dengan kemungkinan yang lebih besar berapa nilai populasi yang sebenarnya. Bisa tolong di next? Ya, ini ada contoh dari confidence interval. Pada contoh tersebut dijelaskan ada 100 juta anak muda di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian, 50% dari anak muda tersebut tertarik menjalani pekerjaan sebagai wirausaha. Jika ingin memiliki interval kepercayaan yang sempit, berapa banyak sampel yang tepat yang kami butuhkan? Di sini untuk penjelasannya, jika ingin menggunakan 200 sampel, maka kita menemukan rumus MOE sama dengan 1/(200), itu hasilnya adalah 0,07. Jadi berarti margin of error-nya itu adalah 0,7 atau 7%. Lalu kita harus menambahkan dan mengurangi nilai statistik uji yang dihasilkan dengan 0,7. Bisa tolong di next? Ya, terima kasih kepada kelompok 3 dari kelas 2 RKI. Karena 3 kelompok sudah mempresentasikan materinya, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand dan menyebutkan ingin bertanya kepada kelompok berapa ya. Persilakan.
Ya, baik. Di sini sudah ada 2 penanya. Kepada Rantis Aulia, boleh silakan on mic. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga atas kelompok A, B, dan RKI atas penyampaian materinya. Saya Anis Aulia dari kelas RKI, izin bertanya ya. Singkat saja. Iya, Ibu. Potensial di kepala ya. Selanjutnya kepada Vini, boleh on mic, silakan. Ya, baik. Izin bertanya, saya Vini mau bertanya ke kelompok. Tadi kelompok sudah menjelaskan bahwa terdapat variabel independen dan dependen. Nah, tolong dijelaskan apa perbedaan dari kedua variabel tersebut dan juga seperti apa sih contohnya. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Vini atas pertanyaannya. Tadi Vini nanya tentang perbedaan dependen dan independen ya. Mungkin kepada kelompok saya kasih kesempatan untuk menjawab. Sembari menunggu kelompok menjawab, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Yang ingin bertanya boleh raise hand ya teman-teman. Moderator, tadi pertanyaan kedua apa? Halo, moderator, pertanyaan kedua apa tadi? Kurang jelas, Ya, Ibu. izin, Ibu. Pertanyaan kedua itu perbedaan antara kedua variabel independen dan dependen. Perbedaan variabel independen dan dependen. Iya, dan berikan contohnya. Oh, oke. Ini tingkat berapa sih? Ini tingkat berapa ya? Tingkat 2, Ibu. Oh. Ini kita masih menunggu atau bagaimana? Masih menunggu kelompok mencari jawaban atau mau dibuka itu lagi, dibuka sesi lagi sambil menunggu kelompok mencari jawaban? Pertanyaan dibuka lagi hanya 2. Harusnya nih kalian banyak nih bertanya. Apa kalian sama sekali nggak ngerti ya? Bingung ya? Jadinya apa yang mau ditanya ya bingung soalnya ya. Benerkah? Ngangguk-ngangguk aja. Apa sih Bu tadi yang disampaikan kok kayak di awang-awang? Makanya bingung mau nanya apa ya. Yuk, si pen moderator, gimana ini? Iya, Ibu izin menjawab. Mungkin dari kelompok sudah bisa menjawab. Oke, ayo. Iya, kepada Novi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator izin masuk. Saya Novi, perwakilan dari kelompok 2 RKI. Izin menjawab pertanyaan dari Vini. Untuk pertanyaannya, perbedaan dari variabel independen dan dependen, serta berikan contohnya. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk variabelnya itu, variabel itu adalah besaran yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa atau suatu hasil penelitian tersebut. Untuk variabel independennya sendiri itu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab dari perubahannya atau timbulnya variabel dependen tersebut. Lalu untuk variabel dependennya ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Untuk contohnya ini terdapat kalimat bahwa pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Untuk variabel dependennya ini hasil belajar siswa. Karena kenapa sih hasil belajar siswa ini bisa jadi variabel dependen? Balik lagi ke pengertian variabel dependennya itu,
pengertiannya itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari hasil penelitian tersebut. Untuk variabel independennya itu adalah model pembelajaran. Karena model pembelajarannya ini adalah suatu variabel atau kalimat yang mempengaruhi serta menjadi sebab dari perubahannya pada peristiwa tersebut. Apakah Vini sudah paham dengan penjelasannya? Iya, baik. Sudah, Novi. Terima kasih atas jawabannya. Udah paham apa variabel dependen apa variabel independen? Nah, yuk pertanyaan berikutnya dijawab, ayo. Apa tadi statistika inferensial itu penerapannya apa gitu untuk pekerjaan perawat ya di dalam dunia keperawatan ya? Iya, Itu Ibu, bukan benar. pertanyaannya. Oke, yuk. Ya, mungkin dari kelompok boleh dijawab pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Salma Sonia Zahara, dipersilakan. Izin masuk, saya Salma Zahara, perwakilan dari kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan dari Rantis ya. Pertanyaan itu contoh penerapan inferensial statistik dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu bisa studi uji coba obat. Nah, dalam studi uji coba obat ini, sekelompok pasien itu terpilih secara acak dan diberikan obat baru dan dilihat nih apa perubahan yang terjadi pada mereka dibandingkan dengan kontrol yang tidak menerima obat. Lalu dengan data ini juga kemudian dianalisis menggunakan statistik inferensial untuk menentukan apakah obat ini tuh memiliki efek yang signifikan pada populasi pasien secara keseluruhan. Lalu yang kedua ini ada survei kesehatan masyarakat. Di survei kesehatan masyarakat ini tuh dapat dilakukan statistik inferensial untuk mengambil kesimpulan tentang kebiasaan hidup sehat atau juga faktor risiko kesehatan dalam populasi yang lebih luas. Misalnya itu contoh, jika sekelompok orang yang terpilih secara acak ini melakukan survei yang menunjukkan tingkat obesitas yang tinggi. Nah, inferensial statistik ini dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat obesitas dalam populasi secara keseluruhan. Mungkin jika ada tambahan dari anggota kelompok, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Raihana boleh silakan. Iya, Mot, izin masuk. Ya, izin menambahkan dari pertanyaan dari Rantis ya. Jadi selanjutnya itu contoh penerapan dari statistik inferensial ini adanya untuk penelitian tentang faktor resiko kesehatan, yaitu dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara faktor risiko kesehatan seperti merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik dengan kondisi kesehatan seperti adanya pada penderita penyakit jantung dan kanker. Data dari sekelompok pasien ini yang terpilih secara acak akan dianalisis untuk menentukan apakah faktor risiko ini tuh memiliki pengaruh yang signifikan pada kondisi kesehatan dalam populasi secara keseluruhan. Mungkin ini hanya beberapa contoh penerapan statistik inferensial dalam bidang kesehatan. Metode ini juga sangat membantu yang berguna untuk para ahli kesehatan yang membuat kebijakan, mengambil keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan menentukan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin jawaban dari kelompok 3 seperti itu. Apakah menjawab, Rantis? Ya, terima kasih banyak Kak Hena Kaila dan Salma Sonia atas jawabannya. Cukup menjawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dan kepada penanya tadi. Setelah ini saya buka lagi sesi tanya jawab. Masih adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan raise hand.
Halo? Nggak ada ini lagi? Nggak ada pertanyaan lagi? Bingung ya? Halo? Iya, teman-teman, saya tanya sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin bisa saya tutup terlebih dahulu ya. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Kalau kelas 2A, 2B, dan 2RKI, kelompok 3. Terima kasih juga tadi yang sudah bertanya dan sudah menjawab. Untuk presentasi mengenai statistik inferensial saya tutup. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu Evi untuk tambahannya. Dipersilakan Ibu. Ya, oke ya. Kelompok ini ada berapa orang nih? Kelompok ada 3 kelompok ya, 3 kelompok. Kalian ini kelompok paham nggak tentang statistika inferensial ya? Waktu lagi membaca apa bingung ya? Mana coba, saya mau tahu dari kelompok, baik kelas A, B, sama C, apa yang kalian pahami tentang statistika inferensial? Silakan, kelompok. Apa yang kelompok ketahui di dalam bayangan kalian tuh statistika inferensial tuh apa sih? Coba. Ayo, perwakilan dari kelompok A 1, kelompok B 1, kelompok C 1. Halo, kok diam-diam aja? Kalau diam-diam aja nanti saya nggak tahu ini. Loh, kok pada diem? Ini kita diem-dieman aja kuliah atau bagaimana ini? Nggak ada satupun yang mau bicara dari masing-masing perwakilan kelompok. Saya tanya, apa yang kalian pahami tentang statistika inferensial? Ayo, perwakilannya mana? Kalau nggak ada yang komentar, saya kan mau tahu. Kok dari tadi, apa namanya, jadi gini, kalau teman kalian tidak bertanya, itu artinya teman kalian itu tidak mengerti. Karena dia tidak mengerti, makanya tidak tanya, apa sih yang tadi dijelasin, gue juga nggak ngerti. Nah, mau nanya apa gue, orang gue juga nggak ngerti. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kelompok itu paham nggak tentang statistika inferensial? Supaya kalian tahu, kalian tuh bisa menyampaikan pesan nggak, menyampaikan informasi terkait dengan topik ini nggak ke teman-temannya. Ini teman-temannya apakah memang nggak ngerti, atau memang sudah cukup paham, atau memang apa nggak jelas. Saya mau dengar pendapat, mau dengar informasi dulu dari masing-masing anggota kelompok. Apa yang kalian ketahui waktu kalian mengerjakan tugas kelompok ini, PPT ini? Apa yang kalian ketahui tentang statistika inferensial? Ayo, masing-masing. Coba untuk yang kelompok, semua kelompok bikin raise hand di samping namanya. Ayo, biar saya bisa lihat. Baru 1. Farisa, Sabrina, Ruth. Ayo.
Satu kelompok 25 kelas ABC itu 25 orang ya. Berarti 555 ya. Satu kelompok. Apakah benar satu kelompok isinya 5 orang? Nggak ngerti, ini aja baru ukuran. Halo? Izin menjawab, Ibu, kalau dari kelas B ada 8 orang. Mbak Ratna, sebentar. Gimana? Izin menjawab, Ibu, kalau dari kelas B ada 8 orang. 8 orang banyak. Coba dari kelas A, mana ini? Farisa, coba apa yang ada di pikiran kamu waktu mengerjakan statistika inferensial itu apa yang dimaksud dengan itu? Iya Ibu, saya Farisa izin menjawab. Jadi statistika inferensial itu digunakan untuk menganalisis data sampel. Nanti hasilnya itu disimpulin dari hasil sampel yang diambil itu Bu. Dari sampelnya itu dikumpulin, terus diolah, dan ditarik kesimpulannya gitu Bu. Buat contohnya mungkin yang saya tangkap itu dalam perhitungan quick count saat pemilu Ibu. Oke, yang dari kelompok kamu kelas A, kelas B? Kalau nggak ada yang ngomong, saya tunjuk. Siapa yang mau ngomong? Kelas B? Ayo kelas B. Izin menjawab, Ibu. Ya, Sabrina. Kalau menurut saya tuh statistik inferensial tuh ya sama kayak yang tadi udah disebutin Farisa, kayak menganalisis suatu data, lalu nanti kita narik kesimpulannya itu Bu dari fenomena atau sampel yang diambil dari populasinya secara acak. Kayak tadi kan udah disebutin apa jenisnya kan ada yang parametrik sama non parametrik, kayak yang bisa diukur sama yang nggak bisa diukur. Kalau pengertian saya seperti itu Ibu. Oke. RKI coba. Apa pemahamannya tentang statistik inferensial? Ayo. RKI. Who will answer the question? What the meaning of statistika inferensial? What do you know about the statistika inferensial? Ya, izin Ibu. Ya, ini saya ngambil dari pakai kata-kata saya sendiri ya, Bu. Jadi, statistika inferensial itu waktu kita mau ngambil data, jadi kita tuh mau menggambarkan kondisi dari sampel. Kan itu kan tadinya ada populasi banyak tuh. Nah, dari populasi banyak ini kita tuh mau ngambil sampel dari populasi itu. Jadi sampelnya ini itu mewakili dari populasi itu. Jadi kita ngambil datanya itu dari sampel itu, dari perwakilan yang ada di sampel itu. Nah, pengambilan sampel ini itu namanya sampling. Nah, makanya kenapa statistika inferensia itu seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau statistika inferensia itu ketika kita menggunakan statistika inferensial ini, kita dapat menggeneralisasikan atau membuat kesimpulan dari kondisi di dalam sampel untuk menggambarkan kondisi sampel secara keseluruhan. Seperti itu, Ibu. Ya, oke. Ya, ini kita bicara tentang statistik inferensial. Ya, ini statistik nanti dasar dari kalian mempelajari jenis-jenis analisis statistik yang ada di dalam pembelajaran yang dapat digunakan dalam suatu penelitian.
Nah, kalau kita bicara suatu penelitian, ya, ini statistika inferensial ini suatu prosedur. Nah ini. Nah, prosedur untuk melihat, ya, apakah data yang sudah Anda ambil, ya, data yang Anda ambil itu bisa menggambarkan kondisi di tempat tersebut. Jadi statistik inference itu suatu prosedur untuk menganalisis dan menilai apakah data yang saya ambil bisa menggambarkan situasi kondisi di lingkungan tersebut. Contoh, misalkan gini, ya. Sekarang Anda mengambil gini, Anda menilai seorang peneliti itu melakukan penelitian dengan mengecek bagaimana gejala atau apa penyebab terjadinya tingginya COVID misalkan di DKI Jakarta. Ya, di DKI Jakarta. Jadi yang diambil itu adalah sampel atau beberapa orang responden yang berada di Jakarta. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan sudah Anda analisis, apakah hasilnya itu bisa digeneralisasikan? Apakah hasil bahwa Anda melihat hasil penelitiannya bahwa kejadian COVID di DKI Jakarta itu disebabkan karena A, B, C, D, E, F, G. Nah, apakah faktor penyebab itu bisa juga menjadi penyebab-penyebab yang ada di semua provinsi? Artinya, apakah data yang Anda ambil khusus di DKI Jakarta, apakah bisa menjadi generalisasi, bisa digeneralisasikan untuk semua? Itu artinya statistika inferensial. Jadi ini suatu prosedur analisis, suatu prosedur pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang Anda ambil itu bisa digeneralisasikan. Paham nggak? Jadi apakah nanti bisa gini, oh ternyata faktor penyebab terjadinya COVID itu adalah A, B, C, D. Sebenarnya faktor penyebab COVID yang A, B, C, D itu adalah faktor penyebab COVID yang Anda ambil dari Jakarta, karena responden yang Anda ambil adalah orang-orang Jakarta. Apakah hasil tersebut bisa juga untuk menggambarkan penyebab COVID di daerah Jawa Timur? Apakah hasil tersebut bisa Anda jadikan sebagai penyebab COVID juga di daerah Papua sana? Apakah hasil tersebut bisa Anda jadikan juga sebagai penyebab COVID di daerah Sulawesi? Menurut Anda bisa nggak? Menurut Anda bisa nggak? Tidak bisa, Ibu. Kenapa tidak bisa? Karena perbedaan letak geografis. Nah, bagus banget. Karena kita tidak bisa mengeneralisasikan data tersebut ke seluruh Indonesia. Data faktor penyebab terjadinya COVID di Jakarta itu kita jadikan sebagai faktor penyebab COVID di semua se-Indonesia. Karena jelas situasinya berbeda. Kondisi Jakarta tuh seperti apa? Yang padat, ya aktivitasnya tinggi. Apakah itu juga menjadi faktor penyebabnya di Papua sana yang mungkin juga aktivitasnya nggak terlalu banyak gitu kan? Yang bukan daerah metropolitan. Nah, jadi inilah kita yang mau kita lihat. Jadi ini di statistik inferensial itu kita mau lihat apakah benar data itu bisa kita generalisasikan. Nah, gitu. Paham? Ini pemahaman dulu tentang statistik inferensial. Sudah? Paham ya? Halo? Paham dulu nggak? Udah, diem aja. Udah paham, Ibu. Paham? Ada berapa orang nih? 116, 115. Paham dulu nggak tentang statistika inferensial itu apa? Jadi suatu prosedur pengukuran untuk mengetahui apakah data sampel itu bisa digeneralisasikan. Paham ya? Sudah, oke. Nah, itu dulu. Nah, untuk mengetahui apakah memang ini bisa digeneralisasikan, ya. Nah, ini ya. Kita harus lihat dulu datanya seperti apa. Ya, kita harus lihat dulu datanya seperti apa. Ya,
apakah datanya itu benar? Ya, apakah data yang diambil itu benar? Apakah sampelnya itu benar? Apakah sampel ini memang bisa menggambarkan situasi kondisi secara besar? Ya. Nah, itu kita harus melihat dulu sebaran datanya. Nah, untuk mengecek sebaran datanya itu ada dua. Kita bisa melakukannya, menilainya itu sebaran data secara parametrik atau non-parametrik. Udah, paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Bisa ya? Bisa diikutin ya? Nah, untuk mengetahui apakah memang benar data bisa digeneralisasikan, ya, kita harus melihat atau menilai sebaran datanya. Benar nggak sih data ini gitu loh? Benarkah benar data ini? Apakah benar-benar bisa kita pakai untuk kita data yang sedikit ini? Apakah bisa menggambarkan data yang luas? Gitu. Ya. Contohnya begini. Sekarang contohnya begini, Anda misalkan mau melihat bagaimana sih tingkat sosial ekonomi ya masyarakat Indonesia. Contoh gitu ya. Negara kita mau melihat bagaimana tingkat sosial ekonomi penduduk Indonesia. Kita ada berapa jumlah penduduk Indonesia? Ada 200 juta. Ya kan? Ada 200 jutaan kan? Nah, apakah benar semua orang 200 juta kamu ambil datanya? Kamu mintain datanya? Coba. Hah? Apa iya 200 juta itu kamu mintain datanya? Semua orang yang 200 juta penduduk Indonesia harus mencantumkan kekayaannya supaya bisa ngelihat pemerintah ini memang kita faktor sosial ekonomi apakah masuk negara miskin atau negara berkembang atau negara apa. Bisa nggak kamu minta ke 200 juta orang? Halo? Anda kalau saya tanya jawab dong. Bisa nggak? Izin menjawab Ibu, nggak bisa Ibu. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Mau berapa lama kamu mintain data 200 juta orang? Jadi gimana caranya? Nah, caranya itu ada probabilitas tadi, ada porsinya. Ada porsinya. Porsinya itu bisa bertingkat. Contoh yang kamu ambil adalah kamu harus mengetahui dulu tingkatan provinsi. Kita ada berapa provinsi? Contohnya kita ada 30 provinsi. 30 provinsi ini harus kita tahu datanya. Ya, bertingkat jadinya. Nah, si provinsi ini apakah iya? Misalkan contohnya adalah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta itu ratusan juta orang juga. Apakah iya bisa pemerintah gubernur itu mengambil data sekian banyak ini orang DKI Jakarta? Enggak juga kan? Nah, akhirnya kita ngambillah sampel jadi yang tadi pusat ngambil sampelnya secara provinsi. Provinsi ngambil sampelnya secara, habis provinsi apa? Kecamatan ya? Kecamatan 4 kelurahan. Nah, jadi bertingkat, berjenjang. Ya, mungkin dari provinsi diambil, oke dari provinsi, masing-masing provinsi ambil aja sampelnya adalah sekitar 50 juta orang. Setiap provinsi memberikan datanya 50 juta orang. Jadi 50 juta orang yang di tiap provinsi ini harus benar-benar menggambarkan bahwa memang begitulah keadaan ekonomi di provinsi tersebut. Padahal jumlah orang di provinsi tersebut misalkan ada 150 juta orang atau mungkin ada 200 juta orang. Terus gimana jadinya? Berarti kan dia harus memilih 50 dari 200 juta, betul nggak? Berarti gubernur itu harus memilih 50 juta orang dari 250 juta orang, betul nggak? Nah, sekarang bagaimana memilihnya itu supaya benar ada keterwakilan. Ada keterwakilan dari orang kaya, ada keterwakilan dari orang miskin, ada keterwakilan dari sosial ekonomi yang sedang. Kalau kita suka-suka milih, udah kamu sini ikut, kamu masuk ke dalam sini, kamu. Nanti yang kepilih semuanya orang miskin. Jadi kelihatan di provinsi itu adalah provinsi miskin. Betul nggak? Padahal sebenarnya provinsi itu kan ada juga yang kaya, ada juga yang miskin gitu kan? Ada yang tingkat pendidikan. Nah,
berarti harus ada keterwakilan dari masing-masing tingkat sosial ekonomi. Itu diserahkan oleh ke gubernur oleh siapa? Oleh tingkat kecamatan. Nah, gitu. Jadi berjenjang. Paham? Nah, akhirnya nanti tercapailah di tiap provinsi misalkan dapat 50-50, ada 30 posisi 30, 150. Hanya ada 150 juta orang, Bu. Tapi apakah 150 juta orang ini bisa menggambarkan 500 juta penduduk Indonesia? Apakah 150 orang ini, 150 juta orang ini yang tadi sudah kepilih sampelnya dari tiap provinsi, tadi kan tiap provinsi dapatnya 50-50. Apakah benar bisa mewakili seluruh Indonesia? Bisa. Itu. Jadi yang 150 juta orang ini bisa menggambarkan keadaan sosial ekonomi yang 500 juta penduduk Indonesia. Kenapa? Karena ternyata dia milihnya berjenjang. Yang dari provinsi dipilih lagi keterwakilannya. Kecamatan, di kecamatan sendiri kan ada. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya status sosial ekonominya. Berarti kecamatan harus membuat sampel berapa porsi diambil yang miskin, berapa porsi diambil yang yang status ekonomi tinggi, berapa porsi yang rendah. Nah, ternyata kecamatan juga mesti tinggi di kelurahan. Datanya ada. Dari kelurahan itu kelihatan berapa jumlah orang yang tingkat sosial ekonomi tinggi, berapa sosial ekonomi sedang, berapa sosial. Nah, jadi begitu, berjenjang. Jadi kepilihnya berjenjang. Paham nggak? Paham nggak? Izin menjawab, paham, Ibu. Udah, paham ya? Paham ya? Oke. Anda mesti pahami itu dulu yang terkait dengan yang dimaksud dengan data bisa digeneralisasikan. Nah, sekarang supaya data yang tadi itu yang terpilih tadi itu bisa digeneralisasikan, itu sebelum Anda putuskan, oh ini data yang 150 juta penduduk ini bisa menggambarkan jadi status sosial ekonomi dari 150 juta penduduk ini bisa menggambarkan 500 juta penduduk Indonesia. Nah, sebelum memutuskan bahwa memang yang 150 juta ini bisa menggambarkan 500 juta penduduk Indonesia, data ini harus dicek dulu. Yang 150 juta ini harus dicek dulu. Nah, itu. Apakah benar datanya ini sudah benar-benar yang 150 juta ini sudah mewakili yang dari penduduk status sosial ekonomi rendah, ekonomi sedang, ekonomi tinggi, apakah benar sudah mewakili itu? Nah, untuk mengujinya digunakanlah ini dia. Kita lihat sebarannya data dulu. Kalau data itu ternyata distribusinya tidak normal, maka menggunakan uji apa? Parametrik atau non-parametrik. Jadi ada dua untuk melihat sebaran datanya. Parametrik atau non-parametrik. Sudah? Ya, itu dulu. Udah? Nah, jadi ini kita lihat datanya. Ya, yang pertama tuh kita input datanya dulu. Kita input datanya dulu, kemudian kalau distribusi datanya normal, kita pakai ujinya namanya uji parametrik. Jadi uji parametrik itu kalau lihat distribusi datanya normal. Tapi kalau misalkan uji datanya tidak normal, kita namanya pakai uji non parametrik. Anda bingung, Bu, yang dikatakan kita mengetahui bahwa data itu normal atau tidak normal seperti apa sih? Gitu kan pertanyaannya kan? Mau tahu itu data itu normal apa enggak itu gimana, Bu? Gimana caranya saya mau milih itu uji parametrik atau uji non-parametrik? Orang saya juga nggak tahu apakah distribusi data saya normal. Kalau Anda lihat grafik, distribusi normal itu tuh dia melengkungnya begini. Ya, tadi mungkin ya. Ada gambarannya nggak tadi? Kalau dia grafik yang namanya distribusi normal tuh dia melengkungnya begini. Jadi di tengah-tengah, jadi kanan sama kiri sama. Nah, sekarang pertanyaan kalian begitu, bagaimana saya mau milih apakah saya menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik, Bu? Sementara saya sendiri tidak tahu apakah data itu normal atau tidak distribusinya. Betul ya? Berarti yang pertama yang Anda lakukan adalah Anda mesti mengecek apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Gitu. Kalau dia tidak berdistribusi normal, berarti Anda menggunakan uji non-parametrik nanti untuk melihat apakah itu bisa digeneralisasikan. Kalau misalkan Anda melihat itu distribusi normal, berarti untuk mengeneralisasikan Anda menggunakan ujinya uji parametrik. Sampai sini dulu. Paham nggak?
Statistik mesti pelan-pelan ini. Sudah? Ada yang nggak paham? Coba. Coba yang nggak paham tanya. Ayo sebelum saya lanjut lagi yuk. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Untuk jamnya sudah lewat, tapi Ibu ntar di hari minggu depan ada pertemuan dengan Ibu lagi, Bu, satu lagi. Apa tentang apa itu? Sama, Bu. Topiknya statistik inferensial dan juga uji hipotesa. Uji hipotesa udah lain lagi dong. Ini kalian ada kuliah yang lain ya? Tidak ada, Ibu. Oh. Nanti ada uji hipotesa lagi, nanti uji Chi sama uji Z itu udah panjang lagi tuh. Kalau ujinya ini aja nggak paham, ya udah nggak paham. Ya sudah kalau gitu. Ya sekarang Anda tinggal pelajari bagaimana Anda mengecek uji parametrik. Yang jelas untuk pertemuan minggu depan saya tidak akan lagi bahas tentang uji parametrik dan non-parametrik. Sudah langsung ke aplikasinya. Ke uji parametriknya itu apa, yang uji non-parametrik pakainya apa. Sekarang tinggal tugas kalian memahami bagaimana caranya saya bisa mengetahui distribusi data saya normal atau tidak, sehingga saya bisa memutuskan saya pakai uji parametrik dan saya pakai uji non-parametrik. Pertemuan minggu depan adalah pertemuan untuk melakukan bagian dari uji parametrik, yaitu uji T sama uji apa tadi ada kan? Ya itu yang saya ajarkan. Jadi sudah lebih ke dalam. Jadi kalau kalian tidak paham dasarnya, kalian tidak akan bisa sampai ke dalam. Gimana? Ya, jadi pertemuan berikutnya saya tidak akan lagi membahas ini. Ya, karena waktunya sudah habis. Bu, mohon ya. maaf. Hah? Tadi kata teman yang lain tidak apa-apa dilanjut saja, Ibu. Gimana sih? Katanya udah selesai. Kalian tuh sampai jam berapa sih sebenarnya? Izin menjawab, Ibu, dari jam 13.00 sampai jam 13.50, Ibu. Ini saya punya Mungkin, waktu sampai jam berapa? Soalnya gini. iya, Ibu, bagaimana, Ibu? Coba kalian baca saja dulu ya, baca ya tentang uji parametrik dengan uji non parametrik. Intinya adalah uji parametrik itu gimana ya? Nah ini, oke, saya secara singkat saja, mungkin sedikit saya sampaikan cara mengecek itu distribusi normal. Ya, yang pertama itu sebelum masuk uji parametrik dan uji non, karena nanti di dalam uji parametrik ada banyak lagi itu yang tadi kalian sebutkan, ada uji T, ada uji Z, ada uji regresi, ada itu bagian dari uji parametrik. Uji non parametrik ada Wilcoxon, ada ini itu adalah bagian. Tetapi sebelum mencapai pemilihan uji parametrik dan non parametrik kalian harus tahu dulu, gitu loh. Paham nggak? Ya, minggu depan tuh kita sudah masuk langsung ke dalam-dalamnya itu, yang bagian dari uji parametrik dan non parametrik. Nah, sekarang Anda untuk mengecek distribusi normal. Nah, ada beberapa cara untuk mengecek distribusi normal. Nah, ini. Ya, jadi ini adalah yang diawali dengan hipotesis. Pasti hipotesis. Kalau kita sudah bicara parametrik, non-parametrik, kita berangkat dari hipotesis. Saya tidak akan jelaskan lagi tentang hipotesis. Ada HA, ada H0. Ya, karena kita untuk menentukan apakah ini bisa digeneralisasikan atau tidak, itu ada hubungannya dengan hipotesis. Ya, jadi ini ada hipotesisnya, lalu ada teknik samplingnya. Untuk menguji hipotesisnya ini Anda melakukan sampling. Ya, lalu dari sampling ini didapat teknik sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel. Teknik untuk mendapatkan 150 juta dari 500 juta. Itu namanya teknik samplingnya. Ya, nanti teknik sampling ini ada pelajarannya lagi, tapi saya nggak tahu topiknya siapa. Ya, tapi biasanya itu nanti dibahas di METLIT ya, di metodologi penelitian. Ya, lalu nanti masuklah ke statistik lalu diolah. Nanti baru ketahuan populasinya apakah ini bisa digeneralisasikan atau tidak. Ya. Nah, berikutnya ini adalah statistik. Nah, ini statistik parametrik. Yang pertama adalah kalau kita bicara statistik parametrik itu adalah data sebarannya normal. Biasanya ya, kita bisa tidak usah menguji. Tidak usah kita ukur, paling kita bisa mengukurnya nanti menggunakan SPSS ya. Nanti Anda akan pelajari tentang SPSS yang pada saat penelitian kita nanti akan belajar, oh biostatistik berarti nanti di sini akan kita belajar tentang SPSS. Yang pertama adalah kita tidak usah menggunakan
mengetahui apakah sebaran distribusinya normal atau tidak usah kita menggunakan SPSS, bisa. Dari cara apa? Kita tentukan saja. Biasanya kita menggunakan uji parametrik apabila skala kita adalah normal atau rasio. Itu udah pasti kita gunakan parametrik. Contohnya normal atau, udah belajar kan tentang skala pengukuran? Yang nominal yang gimana? Halo? Yang nominal gimana? Skala nominal gimana? Sudah belajar belum skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio? Udah belajar belum? Belum lah, bukan belum todolog. Panjang banget mau jelasin parametrik. Oke. Gini. Jadi kalau dia datanya itu gini, kalau dia itu data, jadi ada 4 data ya. Data itu adalah data nominal, kemudian data ordinal, data interval, dan data rasio. Saya tidak akan jelaskan lagi karena untuk penjelasan tentang ukuran atau skala ini ada topiknya sendiri dan tidak akan bisa di sini, waktunya nggak akan memungkinkan. Tapi yang jelas data nominal dan data ordinal itu sifatnya kategori. Ya, contohnya laki perempuan, pendidikan tinggi, pendidikan sedang, pendidikan rendah, pendidikan sedang, pendidikan tinggi gitu ya. Status sosial ekonomi rendah, status sosial ekonomi sedang, status sosial ekonomi tinggi itu ordinal. Nah, pada data-data yang modelnya kategorik itu Anda kita katakan menggunakan non parametrik. Ini tidak harus diuji distribusinya. Udah pasti distribusinya kalau non kategori ini adalah dia tidak sebaran datanya tidak normal. Oke, itu tanpa kita gunakan statistik ya. Tanpa kita gunakan SPSS. Udah paham sampai sini ya? Nah, kalau dia yang parametrik, itu biasanya sifat datanya terbuka. Sifat datanya numerik. Skala interval, skala rasio. Contohnya adalah berat badan. Berat badan kan angka kan? Berat badannya berapa? 5 kilo, 10 kilo, 11 kilo, 12 kilo gitu kan? Nah, jadi ada ukuran angkanya. Panjang badan atau tinggi badan, 150, 151, 152. Nah, ya. Paham nggak? Jadi yang ukurannya itu adalah ada pengukurannya. Berapa tahun Anda tinggal di Jakarta? 5 tahun. Berapa tahun Anda? 2 tahun. Berapa tahun? Nah, yang ada angkanya, numerik, sifatnya numerik. Kalau sifatnya numerik itu, ya, kita bisa menggunakan statistik parametrik. Ya, karena dia sifatnya terbuka. Oke, itu dulu. Itu yang secara Anda tidak melihatnya secara ini, tidak melihat secara SPSS ya. Jadi Anda tidak menggunakan SPSS, hanya secara manual saja Anda bisa gunakan patokan ini. Patokan dari skala pengukuran. Ya, skalanya apakah dia interval, rasio, nominal, ordinal. Sudah? Sampai sini sudah? Oke ya. Nah, ini. Jadi itu adalah tadi yang saya katakan statistik inferensial itu cara pengukuran ini dengan menggunakan ini ya, untuk melihat generalisasi. Oke. Nah, yang berikutnya untuk melihat apakah parametrik dan non parametrik adalah yang tadi. Kalau enggak tadi, kalau misalkan kita kalau kita mau yang angkanya yang tadi yang numerik tadi ya, kita untuk melihat apakah benar, Bu ini katanya bisa, sekarang saya mau pakai SPSS, mau pakai pengukuran, mau pakai penilaian, apakah benar ini datanya, ini data yang terbuka tadi yang ada angka-angkanya itu apakah benar normal atau tidak. Nah, kita bisa melakukan analisis. Ya, kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan itu tadi distribusi normal. Ya, bisa kita cek distribusi normalnya. Ya, jadi untuk mengetahui apakah distribusi normal atau tidak, apakah kita menggunakan parametrik atau non parametrik, ada 2 cara. Anda bisa lakukan secara manual yang tanpa pengukuran menggunakan analisis statistik, tapi ada yang sifatnya itu manual. Manual dalam arti kata, ya sudah, pokoknya kalau dia kategorik berarti kita masukkan non parametrik. Kalau dia itu terbuka kita masukkan parametrik. Paham ya? Nah, sekarang yang tahap kedua adalah dia yang menggunakan metode statistik. Tahu ya perbedaannya tadi ya?
Tadi tidak menggunakan metode statistik, sekarang adalah kita melihat distribusi normal datanya itu, apakah normal atau tidak menggunakan metode statistik. Metode statistik berarti ada perhitungan atau pengukuran. Nah, salah satu yang kita sering gunakan itu analisisnya menggunakan SPSS. Bukan hanya SPSS ya, ada banyak untuk menganalisis statistik. Ya, ada bisa pakai macam-macam, ada stata segala macam bisa. Tapi yang paling umum yang digunakan dan banyak digunakan oleh mahasiswa itu adalah SPSS. Nah, ini caranya untuk melihat metode secara statistik, kita menggunakan SPSS tersebut. Ya, sampai sini paham dulu nggak? Kayaknya berat banget ini. Paham data aja nggak? Halo, sampai sini paham dulu nggak? Cepat, waktunya nanti kita mau Jawab tutup. paham, Ibu. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat lagi itu ya, cara pemilihan antara parametrik non parametrik ya. Oke. Sekarang kita bicara, kita sekarang sudah, yang manual kita tinggalkan. Yang tadi, yang pengkategorian parametrik berdasarkan kategori ataupun numerik kita tinggalkan. Yang manual sekarang kita bicara distribusi normal menggunakan metode statistik. Oke. Sekarang kita bicara pengkategorian parametrik atau non parametriknya menggunakan metode statistik. Nah, sekarang kita menggunakan metode statistik adalah, nah ini tadi, jika penarikan sampelnya tidak dilakukan secara random, Anda pasti harus menggunakan non-parametrik. Contohnya, kalau penelitian Anda adalah penelitian yang sifatnya itu purposif, ya apa udah purposif, jelasinnya lagi ya. Kalau misalkan penelitian Anda itu sifatnya itu yang jadi semua orang terpilih gitu loh, tidak ada random, itu sebenarnya bisa kita katakan itu adalah statistik non parametrik. Ya, jadi sampelnya itu kita ambil keseluruhan. Untuk apa kita lakukan distribusi normal atau enggak, orang semua sampelnya kita ambil kok gitu istilahnya. Misalkan gini, yang tadi kan 150 juta penduduk kita ambil dari 250 dari 500 juta penduduk Indonesia. Kita mau mengetahui apakah 150 juta penduduk ini bisa digeneralisasikan menggambarkan kondisi kesehatan yang 500 juta penduduk Indonesia. Kalau misalkan kita mengambil 500 juta penduduk Indonesia, nggak usah kita lakukan lagi, itu kita ngambil semuanya kita ambil aja deh. Nggak usah kamu hitung distribusi data normalnya, karena dulu kita ambil kok. Untuk apa kita lakukan pengukuran distribusi normal? Semuanya kita ambil kok, gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Tapi kalau misalkan kita lakukan secara random, yang tadi dari 500 juta penduduk saya ambil 150 juta penduduk. Sekarang Anda mau melihat apakah yang 150 juta ini beneran datanya itu adalah data yang terdistribusi normal yang bisa menggambarkan 500 juta penduduk, baru Anda gunakan ini. Anda mesti hitung dulu. Anda mesti ukur dulu. Ya, Anda mesti ukur dulu apakah benar ini distribusi normal atau tidak. Ya. Nah, itu. Kemudian ada beberapa lagi kalau yang varian kelompoknya tidak sama. Ya, itu juga. Itu kalau nggak sama, ya non-parametrik gitu. Untuk apa gitu loh digunakan. Yang mau kita lihat itu adalah kalau yang variannya kelompoknya sama, baru menggunakan parametrik. Karena dia sama. Jadi kita bisa lihat kalau dia sama, pasti kemungkinan distribusinya normal. Kalau sama. Ya, contohnya variannya sama. Saya mau melihat bagaimana tingkat pengetahuan tentang COVID, ya, tentang COVID. Nah, kalau saya misalkan mau ngambil tentang COVID pada pelajar. Nah, pelajarnya itu saya ngambil mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu kan variannya tidak sama. Ya, beda-beda, macam-macam. Jadi pasti tingkat pengetahuan yang mahasiswa lebih tinggi dong dari yang SD gitu. Betul nggak? Yang SD pasti lebih tinggi dong dari TK. Itu tidak bisa kita jadikan. Maka kita lakukan itu adalah non-parametrik. Pasti distribusi datanya tidak normal. Tapi kalau misalkan saya mau mengetahui tingkat pengetahuan pada mahasiswa keperawatan, sama nggak variansinya? Mahasiswa keperawatan, nah itu Anda harus gunakan. Ini bisa berdistribusi normal karena sama, variansinya sama. Oke? Ya. Nah, itu juga termasuk ini ya yang pengukuran-pengukuran data yang tadi saya katakan. Nanti Anda pelajari sendiri, tolong deh.
Tugas Anda baca ya tentang skala pengukuran data dari nominal, ordinal, rasio, apalagi tuh ya, interval ya. Oke, nah ini baru kita masuk ke statistik parametrik. Ya, itu tadi dasarnya untuk menentukan statistik parametrik dan dasarnya untuk melihat distribusi normal atau tidak ya. Jadi pertama untuk menentukan apakah parametrik atau non parametrik, kita harus melihat distribusi datanya. Ya, distribusi data itu bisa kita lihat normal atau tidak sebenarnya secara manual dan secara metode statistik. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang statistik parametrik itu adalah statistik yang bisa diukur. Parametrik itu bisa diukur. Itu yang tadi saya katakan, makanya dia pakainya pengukurannya sifatnya terbuka, angka-angka. Contohnya, berapa menit sih rata-rata Anda menonton televisi, menonton drama Korea misalkan. Ada menitnya dihitung, setiap orang dihitung aja berapa menit dia nonton drama Korea. Bisa diukur nggak? Bisa diukur nggak itu? Menitnya bisa diukur nggak? Misalkan, si A misalkan 3 menit, si B 3A, itu ada ukurannya. Itu parametrik untuk melihatnya. Jadi ada pengukuran. Tapi kalau non parametrik itu sifatnya contohnya seberapa puas sih Anda menonton terhadap film Korea? Jawabannya apa? Puas dan tidak puas, gitu kan? Puas, tidak puas, sedikit puas. Tapi tidak ada angkanya. Puasnya ya kalau menurut saya sih skornya 5, skornya 3. Nah, itu. Ya. Jadi ini untuk melihat perbedaan aja statistik parametrik itu dengan statistik non parametrik. Oke? Ya. Nah, ini adalah contohnya yang termasuk statistik non parametrik. Itu tadi temannya udah bilangnya. Yang termasuk statistik parametrik yang ada pengukuran-pengukurannya. Yang sifatnya itu adalah terbuka. Contohnya apa tadi? Uji T. Nah, itu kan pasti numerik. Ya. Kemudian apalagi ANOVA. Ini belum Anda pelajari, nanti Anda pelajari belakangan. Tapi yang sifatnya terbuka, ya, datanya itu sifatnya terbuka, itu pasti Anda pakainya nanti kemungkinan adalah uji parametrik. Ya, kalau misalkan yang tertutup tadi, yang kategorik itu non parametrik, nggak perlu. Nah, untuk uji non parametrik, untuk uji parametrik sendiri bisa kita lihat. Tadi teman-temannya kan bilang, kalau misalkan kita lihat sebaran datanya, kalau dia ternyata distribusi, nah, secara dasar ya, secara dasar kalau distribusinya tidak normal, kita menggunakan median, penentuan min atau median, itu ya tadi temannya bilang, ya gitu. Jadi kalau Anda secara manualnya Anda hitung angka perhitungan, hitung angkanya adalah misalkan rata-ratanya adalah kalau di statistik nilai rata-rata itu ada 2 ya. Kalau Anda SMA rata-rata itu apa? Min ya, min ya. Rata-rata artinya min kan. Yang paling tinggi, yang paling keluar banyak adalah modus, yang rata-rata min, betul nggak? Betul, Ibu. Oke. Nah, kalau di statistik ada 2, nilai rata-rata itu ada 2, min atau median. Kapan kita menggunakan min, kapan kita menggunakan median? Kita menggunakan min apabila kita lihat data yang terbukanya, kita menggunakan apabila dia distribusinya normal. Jadi kalau di garis itu dia kanan sama kirinya sejajar. Tapi kita menggunakan median apabila ada menceng ke kanan atau menceng ke kiri sedikit. Itu kita menggunakan median. Ya, itu untuk melihat secara distribusi saja, distribusi secara dasar. Oke ya. Nah, ini statistik non parametrik untuk melihat, nah contohnya berapa banyak sih, berapa puas sih Anda terhadap menonton drama atau seberapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit ini. Jadi sifatnya pemilihannya kelompok-kelompok bisa sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju. Nah, itu beda dengan parametrik tadi ya. Nah, ini non parametrik ini ya dia lebih ke arah Nah, termasuk yang kategori. Kalau di dalam statistika nanti analisis Anda akan pelajari yang termasuk kategori adalah KI kuadrat bisa. KI kuadrat itu bisa kategorik, bisa non kategorik. Salah deh. KI kuadrat itu bisa parametrik, bisa non parametrik. Ya, KI kuadrat itu termasuk sebagian dari non parametrik karena dia sifatnya kategori kategori ya dia. Tetapi bisa juga kita jadikan dia parametrik. Ya, nanti Anda lihat analisis KI kuadrat, Chi square.
Chi-square test ini adalah analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa pada saat skripsi. Kakak-kakak kelas kalian mayoritas menggunakan ini. Termasuk dosen-dosen kalian di sini juga banyak menggunakan chi-kuadrat untuk menganalisis suatu penelitian. Dia lebih fleksibel karena dia bisa dianggap parametrik ataupun non-parametrik. Ya, sehingga kalau pakai chi-kuadrat seharusnya tidak perlu juga data itu harus dilihat distribusinya. Ya. Oke, nah beberapa yang menggunakan non-parametrik ini seperti nanti ada Friedman test segala macam, nanti itu belakangan ya pada saat untuk yang selanjutnya ya. Saya konsep dasarnya dari statistik inferensial ya. Nah, ini saya rasa nanti pada saat statistik inferensial ini untuk menentukan itu juga nanti ada hipotesisnya. Ya, nanti itu akan kalau sudah masuk ke dalam kelompok yang termasuk uji untuk non parametrik apa, uji untuk parametrik apa. Tadi yang saya katakan uji non parametrik, contohnya nanti ada uji parametrik, contohnya nanti ada uji T, uji regresi. Tadi ada ya regresi ngomong ya. Ada regresi nggak kelompok ngomong tadi? Regresi linier. Nah, itu uji parametrik. Ya, nanti ada uji non parametrik seperti apa saja. Itu nanti ada uji-ujinya. Nah, uji-ujinya itu yang akan kita masukkan ke ke kelas minggu depan. Pada pertemuan berikutnya, ini sudah selesai, langsung saya masuk ke uji. Seperti uji T, itu adalah uji dari parametrik atau non parametrik dari uji T. Izin menjawab parametrik, Ibu. Ya, nanti uji non parametrik ada lagi, chi-kuadrat. Nanti saya akan mengambil, nggak bisa semuanya saya ajarinnya, jadi comot yang uji untuk parametriknya apa kita ambil satu analisisnya, ujinya apa, uji non parametrik apa kita ambil satu. Kita ambil satu-satu nanti kita pelajari. Yang penting kalian tahu dulu antara parametrik dan non parametrik. Termasuk nanti kita akan lihat di minggu depan bagaimana Anda mengecek parametrik non parametrik menggunakan metode. Kalian ada praktek SPSS-nya nggak? Izin menjawab ada, Ibu. Ada praktik. Oke, ada praktek SPSS-nya, berarti nanti menilainya di praktikum SPSS saja. Saya ajarkan gimana caranya menilai non-parametrik atau parametrik menggunakan metode statistik dengan software SPSS. Itu yang dikatakan tadi ada uji Wilcoxon-nya ya, dilihat di uji Wilcoxon-nya bisa dinilai di situ. Oke ya. Oke, yang lainnya saya rasa baca deh. Nah, ini tadi pengujian uji hipotesis termasuk salah satunya ya untuk menilai apakah dia parametrik non-parametrik nih. Uji hipotesis ya. Kemudian nanti estimasi termasuk salah satunya estimasi penggunaan sampel karena sampel itu sangat mempengaruhi ya. Distribusi data Anda itu normal atau tidak sangat dipengaruhi oleh besarnya sampel. Kalau sampelnya kecil itu pasti tidak terdistribusi normal. Ya, nih. Oke, saya rasa itu aja. Nanti kalian pelajari sendiri ya. Nah, ini general ini yang termasuk ini statistik dan statistik ya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ. Tolong dipelajari ya. Nanti saya kasih materinya pelajari. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya Anda sudah paham. Kalau saya bicara parametrik non parametrik jangan bingung apa sih parametrik yang diomongin Ibu. Enggak gitu lagi ya. Udah paham ya? Oke. Yuk, ada pertanyaan enggak? Kencengan ya? Ini udah? Diem aja nih. Udah belum si pen? Nah, sekarang dulu di apa tuh namanya tuh di screenshot terlebih dahulu. Ya, screenshot dulu ayo. Iya, Bu. Untuk kelas 2A terlebih dahulu. Make itu dulu apa? Saya juga pakai tangan ya? Iya, Ibu untuk raise hand juga, Ibu. Ya, untuk kelas 2A sudah masukin tangan. raise hand ya untuk mengambil dokumentasi. Datanya nggak pas nih, masa menggunakan air. Di kelas A sudah, untuk kelas B. Baik, untuk
Kelas B bisa raise hand terlebih dahulu. Untuk slide pertama. Selanjutnya slide kedua. Baik, kelas B sudah dilanjut RKI. Baik, untuk kelas RKI silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, akan saya screenshot dari slide pertama. Untuk slide kedua. Baik, sudah selesai. Yuk, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti saya kasih artikel terkait dengan itu ya, dengan apa uji inferensial ya. Tolong Baik, Ibu. dipelajari, dipahami lagi ya. Yang penting dasarnya sudah paham ya kalian ya. Dasarnya apa, supaya jangan seperti tadi mengawang-awang jadinya. Tunggu, saya turunin dulu tangan saya ya. Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ini yang